Ingat tanggal 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa karena itu adalah hari lebaran. Hari lebaran haram untuk berpuasa. Demikian hari-hari tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Dzikrilillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana orang-orang untuk mengingat Allah, untuk makan dan minum dan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tasyrik itu maksudnya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Hari-hari ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayyam ma'dudat. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang telah dihitung tersebut, 3 hari. Ayam tasyrik. Ketika Allah mengkhususkan untuk berzikir kepada Allah pada hari tersebut, menunjukkan zikir pada hari tersebut dianjurkan. Berzikir kapan saja disebut dengan takbir mutlak. Kenapa disebut hari tasyrik? Sebenarnya mengatakan tasyrik artinya meletakkan daging-daging di atas, di depan, di matahari untuk dijemur sambil dikasih garam, ya, diasinkan. Ini tidak lain untuk metode mereka dahulu untuk mengawetkan daging. Karena banyak daging yang dipotong, tidak mungkin mereka makan seluruhnya. Maka di antara cara pengawetan daging tersebut mereka mentasyrik, yaitu mentasyrik, mereka potong-potong. Karena tanggal 11, 12, 13 adalah hari motong korban. Hari motong korban, hari untuk motong hewan hadyu bagi jemaah haji, ya, bagi orang tanah air, ya, selain jemaah haji memotong korban, ya, maka mereka potong tipis-tipis, mereka jemur di bawah matahari, disebut dengan mentasyrik. Makanya disebut dengan hari-hari tasyrik. Makanya ini mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin, adalah hari-hari untuk makan dan minum, tapi ingat wa dzikrillah, untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkhususkan ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang telah ditentukan tersebut. Maka hari-hari tasyrik kita perbanyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah bisa dengan zikir mutlak dan bisa dengan zikir muqayyad. Zikir mutlak kapan dimulai? Zikir mutlak dimulai sejak malam 1 Dzulhijjah. Kita sudah bertakbir, takbir, tahlil, tahmid, ya, sejak malam 1 Dzulhijjah. Kita lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di mana, lagi di rumah, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kapan saja kita silakan kita berzikir. Nah, namanya takbir muqayyad diamalkan oleh sebagian salaf. Takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan waktu sholat. Dan ini dimulai kapan? Disebutkan dimulai sejak hari Arafah. Sejak hari Arafah tanggal 9. Setelah sholat subuh kita sudah bisa mulai takbir muqayyad. Syekh bin Baz dan juga ulama lain mengatakan caranya ya kita setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita zikir astagfirullah, 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 mantasalam, mikasalam, dan seterusnya. Kemudian kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semudahnya. Setelah itu nanti salat duhur juga demikian, salat asar juga demikian, salat isya juga demikian, salat maghrib juga demikian, tanggal 10 juga demikian.